Ketemu lagi dengan Ibu Dwi Astuti untuk belajar matematika dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan yang lalu kita sudah mempelajari untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Perlu diingat bahwa kompetensi dasar dari persamaan dan fungsi kuadrat, aspek pengetahuan menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat, sedangkan aspek keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pengertian dari persamaan kuadrat itu sendiri adalah persamaan yang memuat variabel berpangkat dengan pangkat tingginya sama dengan 2. Persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0, dan a, b, dan c merupakan anggota himpunan bilangan real. Dalam hal ini, x adalah variabel, a adalah koefisien x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah suatu konstanta. Nah, kemudian untuk selanjutnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat seperti yang sudah kalian pelajari. Cara pertama dengan menggunakan cara faktorisasi. Kali ini kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan nilai a tidak sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. 1. Pastikan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jika belum bernilai 1, bagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Yang ketiga, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, itu. Kemudian untuk contohnya, contoh menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama adalah x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. X kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Kita rubah dengan cara ini, bisa dipindah ruaskan atau dengan cara menambahkan kedua ruas dengan 16. Nah, sehingga penambahan kedua ruas dengan 16 didapat ruas kiri x kuadrat dikurangi 6x dan ruas kanannya sama dengan 16. Koefisien x kuadrat ini di sini a-nya sama dengan 1. Kemudian koefisien x adalah b, b-nya sama dengan negatif 6. Ini kemudian kita lakukan dengan menambahkan kedua ruas dengan setengah koefisien x. Koefisien x-nya adalah negatif 6. Sehingga x kuadrat dikurangi 6x ditambah setengah dikali 6x dikuadratkan. Setengah koefisien x dikuadratkan. Ruas kanan juga diperlakukan hal yang sama, yaitu 16 ditambah setengah dikali negatif 6 dikuadratkan. Nah, berikutnya x kuadrat dikurangi 6x ditambah negatif 3 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah negatif 3 dikuadratkan. Negatif 3 ini hasil dari setengah dikali negatif 6. Demikian juga yang ruas kiri. X kuadrat dikurangi 6x ditambah 9 sama dengan 16 ditambah 9. 9 ini diperoleh dari negatif 3 yang dikuadratkan. Ini juga sama. Kemudian langkah berikut,
X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 25. 25-nya dari ini dijumlahkan. Kemudian kita faktorkan. Nah, kalian kan sudah belajar tentang pemfaktoran. Ya, ini kita faktorkan. Pemfaktorannya menjadi ini X dikurangi 3 dikali X dikurangi 3 sama dengankan 25. Ini kita kalikan. Hasil perkaliannya adalah X dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 25. Nah, sehingga X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar 25. Nah, X dikurangi 3 sama dengan plus minus 5. Ya, 5 akar 25 ya sama dengan 5 di sini. Kemudian X1-nya sama dengan plus 5 ditambah 3. Nah, ini ditambah 3 dari sini. Kita pindah ruaskan ke sini. Atau X2-nya sama dengan negatif 5 ditambah 3. Ya, ini yang positif ke sini, satunya yang negatif. Nah, selanjutnya X1-nya sama dengan 8, X2-nya sama dengan negatif 2. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan 8. Nah, demikian untuk penyelesaian contoh yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini soalnya adalah sebagai berikut. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah demikian, maka kita bisa langsung menambahkan kedua ruas dengan setengah koefisien X kemudian dikuadratkan. Sehingga penyelesaiannya X kuadrat ditambah 3X ditambah setengah dikali 3 dikuadratkan. Nah, 3-nya ini adalah koefisien X. Sama dengan 0. Nah, ditambah juga dengan setengah dikali 3 dikuadratkan. Berikutnya, X kuadrat ditambah 3 ditambah 3/2 dikuadratkan. 3/2 ini perolehan dari setengah dikali 3. Sama dengan 0 ditambah 3/2 dikuadratkan. Kemudian X kuadrat ditambah 3X ditambah 9/4. 9/4-nya hasil dari 3/2 dikuadratkan. Sama dengan 0 ditambah 9/4. Sehingga X kuadrat ditambah 3X ditambah 9/4 sama dengan 9/4. Langkah berikutnya kita faktorkan. Nah, ini pemfaktorannya, ini hasil pemfaktorannya. X ditambah 3/2 dikali X ditambah 3/2 sama dengan 9/4. Kemudian kita kalikan, hasil kalinya adalah X ditambah 3/2 dikuadratkan sama dengan 9/4. Nah, penyelesaian selanjutnya X ditambah 3/2 sama dengan plus minus akar 9/4. X ditambah 3/2 sama dengan plus minus 3/2. Sehingga X1-nya sama dengan plus 3/2 dikurangi 3/2. Dikurangi 3/2, ini positif ya, plus pindah ruas jadi negatif atau min. Atau X2-nya sama dengan negatif 3/2 dikurangi 3/2. X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan negatif 6/2, X2-nya sama dengan negatif 3. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 3 dan 0. Ya, demikian untuk penyelesaian contoh yang kedua.
Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini koefisien dari x kuadrat itu belum sama dengan 1. Nah, nanti kita buat supaya koefisien x kuadratnya sama dengan 1. Nah, sedangkan langkah awal seperti biasa, ini yang plus 3 atau ya bisa kita pindah ruaskan atau dengan cara mengurangi kedua ruas dengan 3. Nah, ini kan plus ya. Ini makanya dikurangi. Hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan negatif 3. Nah, sehingga nilai A-nya nanti kita buat supaya menjadi 1. Nah, makanya kedua ruas ini kita bagi dengan 2. 2x kuadrat kalau kita bagi 2 hasilnya adalah x kuadrat. Sedangkan yang 7x kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 7 per 2x. Sedangkan yang negatif 3 kita bagi 2 hasilnya adalah negatif 3 per 2. Nah, setelah itu kita lihat, ini koefisien x kuadratnya sudah 1, koefisien x-nya 7 per 2. Langkah berikutnya seperti biasa, kedua ruas ini akan kita tambahkan dengan setengah koefisien x. Ya. Ini setengah koefisien x-nya adalah 7 per 2. Setengah dikali 7 per 2, kemudian kita kuadratkan. Nah, ruas kanannya juga sama ini. Kita perlakukan sama, yaitu ditambah setengah dikali 7 per 2 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah x kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 7 per 4 dikuadratkan. Sehingga penyelesaian berikutnya adalah x kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah 49 per 16. Nah, 49 per 16 itu perolehan dari 7 per 4 dikuadratkan. Sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 49 per 16. Nah, seperti biasa, ini kita faktorkan. Nah, ini pemfaktorannya demikian. X ditambah 7 per 4 dikali X ditambah 7 per 4. Nah, ini sama dengan, ini kita samakan penyebutnya yang ini supaya mudah. Kita samakan menjadi per 16-an, sehingga pembilangnya adalah negatif 24 ditambah 49. Nah, langkah berikutnya, X ditambah 7 per 4 dikali X ditambah 7 per 4 sama dengan 25 per 16. Negatif 24 ditambah 49. Hasilnya adalah 25. Ya. Kemudian ini kita kalikan. Nah, kita kalikan hasil kalinya adalah X ditambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan 25 per 16. Nah, terus X ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus akar dari 25 per 16. Nah, akar dari 25 per 16 itu adalah 5 per 4. Sehingga X ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus 5 per 4. Nah, seperti biasa, ini X1-nya sama dengan plus 5 per 4. Nah, ini yang ini pindah ruas, jadinya dikurangi 7 per 4 atau X2 sama dengan negatif 5 per 4 dikurangi 7 per 4. Ini yang positif ke sini, yang negatif ke situ. Selanjutnya, X1-nya sama dengan negatif
2/4. Nah, perolehan dari sini. X1 sama dengan negatif setengah. Nah, sedangkan X2-nya sama dengan negatif 12/4 dan X2-nya sama dengan negatif 3. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 3 dan negatif setengah. Nah, demikian contoh untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Semoga sukses, selamat belajar, kalian bisa memahami dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.